Pernahkah Anda bertanya-tanya tentang gedung tertinggi di dunia dan apa yang diperlukan untuk membangunnya? Selamat datang di penjelajahan raksasa menakjubkan yang mendominasi cakrawala kita. Ini bukan hanya bangunan. Mereka adalah simbol kecerdikan manusia, kemajuan teknologi, dan bukti ambisi kita untuk mencapai tingkatan baru. Hari ini, kita menelusuri kisah 9 gedung tertinggi di dunia, mulai dari Burj Khalifa yang mewah di Dubai hingga Menara Shanghai yang indah di Tiongkok dan One World Trade Center yang ikonik di New York. Kita akan belajar tentang pemikiran kreatif di balik bangunan yang menjulang tinggi ini dan upaya besar yang diperlukan untuk mewujudkannya. Kami akan menyentuh langit dengan Lofty World Tower di Seoul dan menjelajahi trio raksasa Tiongkok. Pusat Keuangan Kota Guangzhou, Pusat Keuangan Kota Tianjin, dan Menara Citik. Jadi mari selami dunia keajaiban arsitektur ini, dimulai dengan yang tertinggi dari semuanya, Burj Khalifa. Bayangkan sebuah gedung yang sangat tinggi sehingga hampir sulit untuk melihat puncaknya. Itulah Burj Khalifa di Dubai, gagasan arsitek Adrian Smith dari Skidmore, Owings dan Merrill. Struktur megah ini membutuhkan waktu 6 tahun untuk diselesaikan dari tahun 2004 hingga 2010. Perkiraan biaya konstruksinya mencapai 1,5 miliar dolar, namun Burj Khalifa bukan hanya tentang ketinggian dan kemegahan. Itu adalah simbol dari apa yang bisa dicapai oleh kecerdikan manusia. Sekarang, ayo terbang ke Shanghai. Di sini berdiri Menara Shanghai, keajaiban arsitektur lain yang dirancang oleh Marshall Strobel dari Gensler. Pembangunan gedung pencakar langit senilai 2,4 miliar dolar ini dimulai pada tahun 2008 dan selesai pada tahun 2015. Menara Shanghai, seperti halnya Burj Khalifa, menampilkan prestasi teknik dan desain menakjubkan yang mampu dilakukan manusia. Dari Dubai hingga Shanghai, gedung-gedung ini benar-benar merupakan bukti inovasi manusia. Namun keajaiban arsitektur tidak berhenti sampai di sini. Selanjutnya, kami pergi ke Mekah, rumah bagi Menara Jam Abrid G. Albert. Keajaiban arsitektur yang dirancang oleh Fosters dan bermitra dengan jam yang dirancang oleh Dar Al-Hadassah, lebih dari sekedar gedung pencakar langit. Ini merupakan bukti perpaduan tradisi dan modernitas. Selesai dibangun pada tahun 2012. Menara ini merupakan bagian dari kompleks bangunan yang lebih besar, sehingga biaya konstruksi pastinya agak sulit dipahami, namun tentu saja mahal. Mengalihkan pandangan kami ke arah timur, kami mendarat di Shenzhen, Tiongkok, tempat pusat keuangan menjadi pusat perhatian. Gagasan Cowen Peterson, Fox Associates. Bangunan menjulang tinggi ini selesai pada tahun 2017 dengan perkiraan biaya konstruksi sekitar 1,5 miliar dolar. Ping di pusat keuangan adalah simbol kehebatan ekonomi dan kecerdikan arsitektur Tiongkok. Bangunan-bangunan ini tidak hanya mencapai ketinggian baru, tetapi juga membawa makna baru bagi kota-kota yang mereka bangun. Perhentian kami berikutnya adalah Seoul, di mana kami menemukan cahaya menara dunia. Keajaiban arsitektur yang berdiri tegak dan bangga ini, dirancang oleh Cowen Peterson yang terkenal, Fox Associates. Fitur unik Light World Tower, seperti bentuknya yang ramping dan meruncing serta 7 lantai teratasnya yang menyala di malam hari, menjadikannya bagian ikonik dari cakrawala Seoul. Pembangunannya, yang memakan waktu 5 tahun dari 2011 hingga 2016, menghabiskan biaya besar sekitar 3,4 miliar dolar. Tapi jangan tinggal di satu tempat terlalu lama. Kami berangkat ke New York City, rumah bagi One World Trade Center. David Childs dari Skidmore, Owings dan Merrill merancang gedung pencakar langit yang menakjubkan ini dengan fitur-fitur seperti ketinggian simbolis 1776 kaki dan struktur tangguh. Ini berdiri sebagai mercusuar ketahanan dan harapan. Pembangunannya, dimulai pada tahun 26 dan berakhir pada tahun 2013, menghabiskan investasi sekitar 3,9 miliar dolar. Dari Seoul hingga New York, gedung pencakar langit ini menampilkan perpaduan teknologi, desain, dan ambisi. Terakhir, kita mendarat di Tiongkok, negara yang menjadi rumah bagi beberapa gedung tertinggi di dunia. Mari kita mulai perjalanan kita di Guangzhou, tempat pusat keuangan kota berada. Struktur yang mengesankan ini dibuat oleh Cowen Peterson Fox Associates, sebuah perusahaan yang telah meninggalkan jejaknya di gedung-gedung pencakar langit di seluruh dunia. Gedung pencakar langit ini, yang biaya pembangunannya diperkirakan mencapai 1,5 miliar dolar, dimulai pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2016. Pusat keuangan ETF Guangzhou berdiri tegak dengan fasad terakotanya yang unik, sebuah penghormatan terhadap sejarah dan budaya lokal.
Desain khasnya tidak hanya mencolok secara visual, namun juga memiliki tujuan praktis untuk mengurangi ketergantungan bangunan pada sistem pendingin buatan dan berkontribusi terhadap keberlanjutannya. Selanjutnya, kita melakukan perjalanan ke utara menuju Tianjin, tempat pusat keuangan kota lainnya mendominasi cakrawala. Yang ini merupakan gagasan dari Skidmore, Owings dan Merrill, sebuah perusahaan yang terkenal dengan desain inovatifnya. Gedung dengan banderol harga yang juga dipatok sekitar 1,5 miliar dolar ini selesai pada tahun 2019 setelah masa konstruksi 6 tahun. Pusat keuangan CTB Tianjin terkenal dengan bentuk aerodinamisnya yang dirancang untuk tahan terhadap angin berkecepatan tinggi di wilayah tersebut. Ini lebih dari sekedar struktur yang menjulang tinggi. Ini merupakan bukti desain yang bijaksana dan tangguh. Perhentian terakhir kami adalah di Beijing, ibu kotanya Menara Citik berdiri tegak. Karya besar lainnya dari Cowen Peterson, Fox Associates. Jadwal pembangunan gedung ini mencerminkan pusat keuangan CJTF Tianjin. Dengan pengerjaan yang dimulai pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2018. Menara Citik yang juga dikenal sebagai Zetuen Tiongkok, secara unik terinspirasi oleh wadah ritual Tiongkok kuno, Zetuen. Bentuknya yang melengkung membedakannya dari gedung pencakar langit berbentuk kotak pada umumnya, menjadikannya bagian ikonik dari cakrawala Beijing mulai dari Timur Tengah hingga Asia dan Amerika Serikat. Kesembilan bangunan ini berdiri sebagai simbol bukti kota mereka akan ambisi manusia dan kehebatan arsitektur. Tampaknya, langit benar-benar merupakan batasnya.